Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Zahra dari kelas 2 MPLB 1. Di sini saya akan menjelaskan Bagan Wali Songo. Nah, Wali Songo adalah 9 orang yang terkenal di wilayah Jawa sebagai penyebar Islam. Yang pertama itu ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Dia berdakwah di tahun 1404 sampai 1419 Masehi. Nah, cara dia berdakwah dengan berdagang, mengobati masyarakat, dan mengajarkan pertanian, dan juga ia membantu masyarakat miskin yang ada di wilayah sana. Nah, yang kedua itu ada Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Sunan Ampel berdakwah di tahun 1440 sampai 1481 Masehi. Nah, cara ia berdakwah dengan mendirikan pesantren Ampel Denta dan mengajarkan akidah dan syariat Islam dan memimpin ulama. Hubungan Raden Rahmat dengan wali lainnya, ia adalah murid dari Maulana Malik Ibrahim, ayah dari Makdum Ibrahim, ayah dari Raden Qasim, dan ayah dari Raden Paku. Nah, yang ketiga adalah Raden Paku atau Sunan Giri. Sunan Giri berdakwah pada tahun 1460 sampai 1506 Masehi. Cara ia berdakwah dengan mendirikan pesantren Giri, pendidikan agama, dan menciptakan permainan dan lagu anak-anak bernuansa Islam. Nah, hubungan dengan wali lainnya, ia adalah murid dari Sunan Ampel dan sahabat dekat Sunan Bonang pada saat belajar agama. Nah, yang keempat itu ada Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Ia berdakwah dari 1465 sampai 1525 Masehi. Nah, cara ia berdakwah dengan menggunakan gamelan atau kembang, mengajarkan tasawuf, dan menyesuaikan dakwah dengan budaya Jawa. Hubungannya dengan wali lainnya, ia adalah putra dari Sunan Ampel, saudara kandung dari Sunan Derajat, dan sahabat sesama murid dari Sunan Giri. Yang kelima ada Raden Qasim atau Sunan Derajat. Ia berdakwah di tahun 1470 sampai 1522 Masehi. Cara ia berdakwah dengan mengikuti kegiatan sosial, membantu miskin, dan juga mengajarkan gotong royong. Nah, hubungan dengan wali lainnya, ia adalah putra dari Sunan Ampel dan juga adik dari Sunan Bonang. Yang keenam ada Raden Said atau Sunan Kalijaga. Ia berdakwah pada tahun 1470 sampai 1513 Masehi. Nah, cara ia berdakwah dengan menggunakan wayang kulit, seni ukir, dan juga tradisi budaya Jawa. Hubungan ia dengan wali lainnya, ia berguru kepada Sunan Bonang dan ia adalah ayah dari Sunan Muria. Yang ketujuh ada Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ia berdakwah di tahun 1479 sampai 1568 Masehi. Cara ia berdakwah melalui pemerintahan dan diplomasi, dan juga mendirikan dan mengembangkan Kesultanan di Cirebon dan menyebarkan Islam di wilayah Jawa Barat. Yang kedelapan ada Jafar Shodiq atau Sunan Kudus. Ia berdakwah di tahun 1500 sampai 1550 Masehi. Cara ia berdakwah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat Hindu-Buddha dan juga membangun masjid dengan unsur budaya lokal. Hubungan dengan wali lainnya, dalam beberapa riwayat, ia adalah murid dari Sunan Kalijaga. Yang kesembilan ada Raden Umar Said atau Sunan Muria. Dia berdakwah di tahun 1500 sampai 1551 Masehi. Cara ia berdakwah dengan melakukan dakwah di pedesaan dan menggunakan lagu dan kesenian rakyat, dan juga membina pedagang kecil, nelayan, dan juga petani. Hubungannya dengan wali lainnya, ia adalah putra dari Sunan Kalijaga. Sekian penjelasan Bagan tentang Wali Songo dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.